Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Baik, kali ini kita akan belajar untuk membuat desain bordir di aplikasi Wilkom. Untuk gambarnya adalah bendera Indonesia atau bendera Indonesia merah putih. Tapi untuk konten ini saya disclaimer dulu. Konten ini dibuat bagi para pemula ya, atau teman-teman yang ingin baru memulai bisnis bordir. Jadi untuk para senior ataupun yang sudah pengalaman ya di skip aja. Tapi jika ingin menonton silakan saja. Siapa tahu bisa dapat insight dari sini. Oke, disclaimer juga bahwa konten yang saya buat ini desainnya itu bukanlah yang paling betul ya. Karena kalau ngomongin betul semuanya merasa paling betul, semuanya merasa paling bagus. Tapi karena bordir ini adalah bagian dari seni ya. Seni itu bebas, kita berekspresi mau bagaimana caranya. Tapi yang terpenting adalah hasilnya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana caranya customer bisa repeat order. Itu yang penting. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke layar monitor. Videonya jangan di-skip supaya nggak gagal paham. Oke, langsung aja ke layar monitor. Let's go. Kita langsung aja buka aplikasi Wilkom. Kita sebelah kiri ya. Kita klik New. Lalu oke. Kemudian kita pilih benderanya yang sudah saya download ya. Sudah saya siapkan. Kemudian kita drag aja. Kita drag langsung ke Wilkomnya. Lalu dilepas. Oke, untuk ukurannya bagaimana? Ukurannya itu beda-beda teman-teman ya. Untuk ukuran beda-beda, ada yang 10 cm, ada yang 8, ada yang 7. Tergantung request dari customernya. Customernya mau yang mana. Tapi rata-rata kebanyakan itu lebarnya itu adalah 7 cm teman-teman. Baik di lengan, di dada, atau di bagian mana itu di topi ya. Di topi bisa 6 cm lah. 6 cm lebarnya. Ini saya bikin tingginya 7. Kemudian tingginya 4,6 teman-teman ya, seperti ini. Oke, langkah pertama itu adalah kita buat dulu kotak yang merahnya ya. Kotak merah seperti ini. Oke, kita buat kotak merahnya. Ini kotak merahnya saya buat menggunakan ini ya teman-teman ya. Fusion Fill. Sebenarnya ini juga bisa sih. Inputnya juga bisa bebas. Mau yang mana aja boleh ya. Tapi saya biasa pakai ini aja lah. Fusion Fill. Oke, jika sudah. Kemudian ini kan tadi atasnya kita cek dulu apakah kotaknya ini sudah rata. Kita tekan S di keyboard. Tekan D untuk menghilangkan gambar sementara. Oke, udah lurus. Ini juga sudah lurus. Oke. Kita tekan D lagi untuk memanggil gambarnya. Lalu tekan S untuk memanggil bordirannya ya. Oke, ini kita ganti warna merah. Terus kita ganti ke tatami yang ini ya. Kalau yang ini kan bawaannya itu satin ya teman-teman. Lalu kita ganti ke tatami seperti ini. Oke, jika sudah, ini tinggal kita copy aja nih teman-teman. Copy ke bawah dengan cara klik kanan lalu ditahan. Alias di drag ya. Untuk supaya rata atau tidaknya kita tekan kontrol. Karena kalau tidak tekan kontrol dia kemana-mana. Tuh, lari kemana-mana. Ini klik kanannya masih saya tahan ya teman-teman ya. Ini bukan klik kiri, tapi ini klik kanan. Lalu kontrolnya jika saya tekan, nah dia nggak kemana-mana. Mau saya gerakin ke kanan, ke kiri, gitu. Tapi dia balik lagi ke sini. Seperti ini. Kita lepas aja di bagian sini ya. Oke. Lalu kita ganti warna putih. Oke, desain seperti ini. Oke teman-teman, jika seperti ini. Biasanya ini kan kotak ya, kotak seperti ini. Jika seperti ini jika arahnya sama, ini kan nanti yang merahnya ini arahnya ini 90%. Jadi jalannya itu atas bawah. Seperti ini teman-teman ya. Dan yang putih ini juga sama, atas bawah. Nah, caranya tapi jika seperti ini nanti di sini tuh akan kurang bagus hasilnya di pertemuan antara
merah dan putihnya. Di sini tuh akan jelek nih di sini di bagian ini. Ini saya buat ya, saya buat dulu. Ini di bagian ini tuh jelek sekali. Nih maaf, ini aja ya, kita bikin run aja. Ini di bagian yang ini tuh kurang bagus hasilnya teman-teman. Nih di sini. Di bagian yang ini tuh kurang bagus. Seperti ini. Karena nanti dia kemakan ya, karena dia searah. Jadi lebih bagus dibedakan arah teman-teman. Jadi misalnya seperti ini. Jadi biasanya saya ini arahnya 60. Bikin tekan kontrol ya. Tekan kontrol, kemudian kita miring ke kanan. Yang ini juga bawahnya kita geser sampai 60 derajat. Untuk yang kiri, yang putih itu di arah berlawanan yaitu 120 ke kiri ya. Arahnya dia ke kiri. Seperti ini. Nah, ini udah oke. Ini kita atur arah awalnya di sini, betul. Ini di oke, ini udah oke. Nah, yang putih ini awal di sini, akhir di sini, ini jelek teman-teman ya. Lebih bagus awalnya itu di ujung, dari ujung ke ujung teman ya. Karena kalau nggak ujung ke ujung, misalnya habisnya di sini, ini akan belang ini teman-teman. Ini belang karena dia dari awalnya dari sini jalan, terus dia lari dulu ke sini, benangnya run, namanya run ya. Kesini lari dulu ke sini, baru dia bordir menyelesaikan bordirannya sampai di sini. Biasanya di sini tuh ada kurang bagus hasilnya ya, karena dia tidak jalan langsung, melainkan dia bolak-balik dulu gitu. Lebih baik ini di ujung habisnya. Nah, ini udah bagus teman-teman, hasilnya rata. Hasilnya rata seperti ini ya. Oke, jika sudah kita bikin kotaknya. Cara bikin kotaknya supaya rapi ya, kita klik aja dua seperti ini. Kita ke insert offset object yang ini. Kita klik yang bagian hitam di kanan bawah. Lalu kita klik yang ini, borders. Lalu kita klik A, lalu oke. Seperti itu. Ini kan kurang rapi ya. Maksudnya bukan kurang rapi, ini kebesaran kita atur aja. Ini kita bikin 70 lebarnya. Oke, ini sudah oke. Ini kurang tebal ya, kita tambah. Masuk ke object properties, lalu spesial, lalu ini ketebalan si listnya kita tambah lagi. Seperti ini ya. 2,5 lah cukup. Oke, seperti ini. Oke, ini teman-teman, kalau listnya ini kita bingung biasanya. Kalau nggak pakai list ya, nih kalau tidak pakai list itu akan jelek karena tatami itu kan jelek di luar ya. Di luar ini akan jelek. Ini hasilnya jelek ini. Ada kurang bagus lah, kurang rapi ya di bagian di luar, sisi di bagian luar semuanya ini jelek. Apalagi miring. Ini pasti di sini jelek nih hasilnya yang ini. Begitu juga dengan yang putih. Makanya kita kasih list teman-teman untuk menutupi kejelekan untuk menutupi kejelekan dari emblemnya, makanya kita bikin list ya. Oke, jika sudah tapi kita ya kendalanya di sini teman-teman. Kalau misalnya kita listnya kasih merah, otomatis kan yang bawahnya nggak sama nih dengan yang putih bawah. Kalau kita kasih putih, yang atasnya nggak bagus karena bendera merah, masa listnya putih yang bagian sininya. Kalau kita kasih hitam, biasanya sih ada yang mau customernya hitam ya. Tapi ya kurang cakep lah. Lebih bagus kita kasih listnya sesuai dengan merah di atas, putih di bawah. Kita klik, kita potong aja teman-teman ya. Caranya listnya, kita klik listnya, lalu kita pilih ini ya, knife atau pisau. Kita klik, lalu kita cut di bagian yang ini. Kita klik di bagian kiri, lalu kita tekan kontrol, lalu paling kanan kita klik lagi, kemudian kita enter. Oke, ini sudah terpotong ya. Ini sudah terpotong. Atasnya kita kasih warna merah. List yang atas ya kasih warna merah, kemudian yang bawahnya kasih warna putih teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak rata ya di sininya ya. Ini nggak rata, ini kita ratakan aja. Kita naikin dulu merahnya ke atas. Caranya tuh dengan cara ya kita klik dulu listnya, lalu kita pilih reshape object. Ini titik yang kuning kita blok,
kemudian kita pakai keyboard yang atas kita naikkan ke atas seperti ini, dan yang putih juga seperti itu ya. Kita klik aja listnya, kita blok, lalu kita naikkan ke atas seperti ini teman-teman. Yang ini juga seperti itu ya, putihnya kita naikin dulu sampai sejajar dengan yang tatami sebelah kiri ya. Kemudian yang merahnya juga kita naikkan. Oke, seperti itu. Kemudian kita jalankan bagaimana apa dulu yang jalan ya. Oke, kalau saya prinsipnya, saya pribadi itu tengah dulu, kemudian terakhir baru list. Bagaimana kalau misalnya merah dulu nih? Merah dulu boleh nggak? Atau terakhir putih? Misalnya merah tatami, terus list merah lagi gitu. Ya nggak masalah sih, bebas. Cuman kurang rapi. Karena apa? Karena jika merah jalan duluan, tatami merah jalan, kemudian list merah jalan, baru terakhir putih, tatami putih jalan, takutnya nanti list putihnya nggak ketemu sama list merahnya. Karena ada tatami yang jalan duluan warna putih, takutnya si kain itu mengkerut, ketarik, sehingga pas jalan list putih yang bagian bawah ini, nanti dia nggak ketemu dengan yang merah. Yang list merah dan list putih nggak ketemu, karena kainnya sudah tertarik dengan tatami warna putih. Jadi kalau saya listnya yang terakhir aja. Jadi misalnya yang pertama merah dulu jalan, kemudian putih, atau dari sini dulu ya, ke bawah perginya seperti ini ya. Kemudian list putihnya dari sini, dari ujung ke ujung ya, baru terakhir list merah dari ujung sampai ini habisnya di ujung seperti ini. Oke, kita lihat caranya ini. Oh, ini seperti tertarik ya, kita geser aja ke kiri seperti ini ya. Oke, jika sudah lurus garisnya udah oke, kita tes jalan teman-teman. Kita tes ya, kita tekan huruf T, kemudian ini slow redraw, kita langsung kita play. Oke, dia sudah jalan, kita cepetin. Oke, kanan ke kanan ke kiri, kemudian yang putih ya, yang putih juga seperti ini dari kanan ke kiri. Oke, kemudian putih, list putih, kemudian list merah seperti ini teman-teman. Oke, sudah mengerti ya untuk jalannya. Tapi di sini juga saya biasanya supaya hemat nih, barangkali bikinnya di Sakura ya. Barangkali bikin di Sakura, biasanya yang putih ini saya pakai bahan Sakura, nggak pakai benang. Atau bisa pakai benang, tapi benangnya ditipiskan, si fillnya ya. Fillnya tipis saja, misalnya fillnya 60. Tapi enggak, saya biasanya, karena kalau 60 ini jelek di sini nanti dia. Di sini ada yang kayak bergerigi, jelek hasilnya. Oke, biasanya saya bikin Sakura putih teman-teman. Oke, saya bikin Sakura putih. Nah, yang ininya baru saya naikkan supaya sejajar dengan list yang warna merah ya. Kita naikkan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Dan ini biasanya saya bikin ini 90 aja. Biar cakep di bagian bawahnya. Karena kalau tadi kemiringannya 60, bawahnya itu bergerigi dia. Kayaknya kurang cakep aja ya. Bagusnya itu ya 90 aja jalannya. Kemiringannya 90%. 90 derajat maksudnya. Ya, seperti ini ya. Awal dari sini, habis di sini. Oke, teman-teman, ini jika menggunakan Sakura putih ya, supaya hemat benang. Hemat benang, tapi nggak masalah sih selama ini customer belum ada yang komplain dengan seperti ini. Kan lumayan hemat benang ya. Ini aja stitch-nya itu ada 3.500 stitch teman-teman. Kalau misalnya yang tadi nih pakai tatami warna putih ya, itu totalnya 6.000 stitch, kan lumayan ya. Selain hemat benang juga biar cepat kerjanya seperti itu.
Oke teman-teman, cukup sekian dulu konten kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan konten ini silahkan di like, di share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.